Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang turunan. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas dalil turunan dari 1 sampai 7. Ya, sekarang kita lanjut dalil yang terakhir, dalil ke-8. Ya, kemarin mau dibahas dalam satu video, namun tidak cukup waktunya. Jadi dibuat 2 video. Nah, dalil yang ke-8 ini sedikit berbeda dengan dalil yang sebelum-sebelumnya. Ya, di sini disusunnya dalil aturan berantai. Ya, atau turunan fungsi komposisi. Nah, bedanya dari dalil 1 sampai 7 adalah sekarang fungsi fx-nya ini adalah terdiri dari beberapa suku. Ya, nggak hanya x aja. Ya, bisa jadi 2x min 5, 2x 4x. Jadi yang membedakan fungsinya adalah fungsi fx ini tidak hanya satu suku. Ya, di dalam kurung ini bisa 2 suku, 3 suku, dan seterusnya. Ya, itu namanya atau ciri perbedaannya antara yang dalil sebelum sama yang sekarang, ya. Tapi pengerjaan konsepnya hampir sama, ya. Ini kita lihat bentuk umumnya kan misalkan ada soal hx sama dengan fx pangkat n, ya. Lihat ya, fx-nya ini dikurungin, ya. Berarti dia mengandung fungsi yang lebih dari satu, ya. Hanya dikurungkan baru pangkat n. Nah, kalau betul seperti ini, maka kayak kemarin, ya, n-nya pindah ke depan, fx terus n-nya dikurang 1 kayak biasa pangkatnya, lalu terakhir dikali sama turunan yang dalam kurung. Ya, jadi yang dalam kurung ini harus diturunkan juga. Nah, itu bedanya dalil yang kemarin sama yang sekarang. Ya, harus tambahin pengali dari dalam kurung diturunin. Nah, bisa menggunakan cara ini, bisa juga menggunakan dalil turunan berantai. Ya, jika fungsinya adalah sama dengan fu, adalah fungsi komposisi, di mana u adalah sebagai fungsi dalam x, maka berlaku dalil rantai. Ya, dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Ya, nanti hasil akhirnya dy per dx gitu. Ya. Oke, nanti kita langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh yang paling dasar ya, yang basic. Jika fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 4, tentukan f aksen x. Ya, kita lihat perbedaannya. Ya, kalau soal yang kemarin di dalam kurung ini hanya satu fungsi atau satu suku. Ya, sukunya cuma satu, gampang. Ya, sekarang sini ada 3x kuadrat plus 2. Oke, kita kerjakan pakai dua cara. Ya. Tadi cara pertama adalah langsung aja. Nah, x sama dengan fx pangkat n. Ini adalah n dikali fx pangkat n min 1 dikali f aksen x. Oke, sekarang kita tulis dulu soalnya. Yaitu ada, nggak apa-apa ya, kita anggap aja fx-nya juga sama. Atau nanti kita ganti. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. Oke, berarti 4-nya pindahkan ke depan. 4 dikali, tulis lagi nih ya, 3x kuadrat plus 2, ini 4-nya dikurang 1, dikali, turun dari ini nih, turunan dari si 3x kuadrat plus 2. Ya, 3x kuadrat plus 2 diturunin jadi berapa? 6x. Ya. 2 diturunin jadi 0. Nah, tinggal ambil yang ininya aja. 3x kuadrat, 3 kali 2, 6. Pangkatnya kurang 1, ya jadi 6x. Nah, baru kalian kalikan 4 ini sama yang 6x. 6x kali 4 berapa? 24. 24x, ya, dikali sama berapa? 3x kuadrat plus 2 pangkat 3. Selesai. Nah, ini maksud dari aturan berantai. Artinya apa? Jangan lupa terakhirnya dikalikan lagi sama yang dalam kurung ini. Ya, sama turunannya gitu. Ya, bisa ya. Jadi 4-nya pindah ke depan. Tulis lagi fungsinya. Pangkatnya dikurang 1 sama dikali sama turunan yang di dalam ini, dalam kurung. Ya, 3x kuadrat plus 2 kalau diturunin jadinya berapa? 6x. Ya, 2 kali 3, 6. 2 kurang 1 pangkat 1 tinggal 6x. Turun dari 2 berapa? 0. Berarti nggak usah. Nah, hanya 6x saja. Oke, itu namanya aturan berantai. Ya, sekarang kita coba pakai dy per dx ya. Tadi kan per dx sama dengan dy per du ya dikali du per dx. Oke, ini sekarang kita misalkan dulu ya.
fx kan tadi soalnya berapa? 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. F ini sama dengan Y gitu ya. Y berarti kan Y sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. Terus kita anggap yang dalam kurung itu 3x kuadrat plus 2 ya. 3x kuadrat plus 2. Oke, kita masukkan ke rumus. dy per dx sama dengan dy. Berarti y-nya masukin. Y-nya tadi kan 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. Tapi kan 3x kuadrat plus 2 misalkan jadi apa? Jadi u. Makanya jadinya du pangkat 4 per du. Terus dikali dx ya. Du. Tadi u-nya itu berapa tuh? 3x kuadrat. Waduh, nggak muat ya. Kita ulang, tadi kan nggak muat ya. Oke, kita lebih kecil lagi nulisnya. Oke, kita lanjut. dy per dx. Tuh lanjut dy kan tadi jadi u. Ya, jadinya nih du pangkat berapa? 4 per du dikali berapa? Dikali du. Tadi u-nya itu adalah 3x kuadrat plus 2 per dx. Nah, kalau ada kata d, berarti kan diferensial, berarti diturunin. Berarti jadinya berapa? U pangkat 4. U pangkat 4 ini kalau turun jadi berapa? 4U pangkat 3. Ya kan? 4-nya pindah ke depan. U-nya tulis lagi, 4 pangkatnya dikurang 1. 4 kurang 1 berarti berapa? 3. Dikali dari si 3x kuadrat plus 2. Ada simbol D. Berarti diturunin. 3x kuadrat plus 2. Ya diturunin jadi berapa? Jadi 6x. Tulis 6x. Nah, terus kalian kali. 4 kali 6x berapa? 24x. Dikali U pangkat 3. Lalu balikin lagi. Tadi kan U-nya dimisalin. Berarti 24x. U-nya berapa? 3x kuadrat plus 2 pangkat 3. Selesai. Sama sih lah dengan yang sebelah kiri. Ya, jadi boleh pakai cara ini langsung. Boleh pakai cara telan rantai yang dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Masing-masing diturunkan. Ya, seperti itu. Ya, hasilnya sama. Oke? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang sedikit berbeda. Ya, yang ada akar dan pecahannya. Oke? Udah dijelaskan dari sebelum-sebelumnya, kalau ada soal yang bentuknya pecahan, ya, atau akar, ingat aja, dulu pangkatnya, ya, hilangkan akarnya, ya, biar nanti pengerjaannya gampang, ya, jadi biar nggak bingung, oke? Kalau sudah, kita kerjakan ya, jadi kita ubah dulu pangkatnya jadi di atas, jadi min 4 per 5, dikali x plus 3 pangkat min 6, betul? Tuh ya, ingat ya. Jadi kalau dalam bentuk pecahan atau di mana, pokoknya pangkatnya kita naikkan ke atas dulu biar lebih gampang mengerjakan. Ntar balikin lagi gampang kok. Ya. Terus, nah baru kita ya x nih. Min 4 per 5. Berarti min 6-nya pindah ke depan. Min 6 dikali berapa? X plus 3 pangkat min 6 min 1 dikali sama berapa? Nih, berapa turunan X? Ya, karena turunan X ya udah, berarti kalau X diturunin berarti hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah, baru kalian kalikan. Ya, berarti ya aksen sama dengan min 4 kali min 6, berarti 24. Jadi 24 per 5 dikali X plus 3 pangkat min 7. Nah, kalau di pilihan gandanya nggak ada, berarti kalian balikan lagi menjadi pecahan. Ya, atau jadi pangkat yang positif. Dengan cara apa? Tergantung. Ya. Berarti, maaf, jadi kita buat pernya panjang ya. 24 per 5 dikali X plus 3 pangkat 7 seperti ini ya. Kalau kalian di pilihan ganda seperti nggak ada, berarti lu balikan lagi ke soalnya pecahan ya. Oke, kita lanjutkan yang B ya. Pokoknya konsepnya hampir sama lah ya. Udah pokoknya kalau konsep turunan udah tenang ya.
Jadikan pangkatnya di atas, jangan pecahan. Akarnya juga dihilangin dulu, nanti baru dibalikin lagi akarnya. Ya, seperti itu konsepnya. Ya. Oke, kalau sudah, kita coba yang B ya. B soalnya adalah Y sama dengan 6 akar X kuadrat plus 5X. Ya, kayak tadi. Ya, hilangkan akarnya berarti Y sama dengan 6 dalam kurung X kuadrat plus 5X pangkat berapa? Pangkat 1/2. Ya, Bapak tidak perlu jelaskan lagi ya. Karena dari sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang akar ini, cara menghilangkannya. Di sini ada pangkat 1, di sini ada 2 di sini. Ya, jadi bisa ditulis jadi 1/2. Oke, kalau sudah baru kita gunakan turunannya. Berarti Y aksen. Y aksen sama dengan 6-nya tulis dikali sama setengah yang ini. Setengah ini turun ke depan dalam kurung, ya kan? X kuadrat plus 5X, terus pangkatnya dikurang setengah. Dikurang 1, setengah dikurang 1. Nah, dikali sama turunan yang di dalam. X kuadrat plus 5X. Nih ya, ingat ya, X kuadrat plus 5X. Kalau diturunin, jadinya berapa? 2X plus 5. Ya, jadi jangan bingung dari mana, Pak, dalam kurungnya ini. Nih ya, jadi yang ini diturunin. Ya, jadi X kuadrat plus 5X turun jadi 2X plus 5. Ya, kalau sudah, kalau ada yang bisa dicoret, nggak apa-apa, coret aja. Ya, 6 dibagi 2, 3, ya kan? Nah, ntar 3-nya dikali ke sini, ya. Y aksen sama dengan 3 dikali 2X plus 5, ya kan? Dikali X kuadrat plus 5X. Nah, setengah dikurang 1. Ya, harusnya kalian udah cepat ngitungnya. Setengah kurang 1 ya. Min setengah. Tapi kalau kaliannya bingung, ya harus dijelasin lagi dong berarti ya. Setengah dikurang 1. Berarti setengah dikurang 2/2. Pokoknya kalau 1 ini gampang. Bisa diubah menjadi penyebutnya yang di bawah ini berapa. Kalau 2 ya 2/2. Kalau 1/3 ya 3/3 gitu. Ya, ini berarti hasilnya 1 kurang 2, min 1/2 ya. Oke, kalau sudah, ini masih bisa dikali pelangi, ya udah kali pelangi dulu. Ya, aksen sama dengan 6X plus 15 dikali X kuadrat plus 5X pangkat min setengah. Nah, kalau di pilihan ganda nggak ada juga, ya udah, ingat, dibalikin lagi ke akar. Ya, karena min, jadi kita kebawahkan dulu biar nanti hasilnya plus. Ya, jadinya ini adalah, awalnya kan seperti ini, kalau kalian masih bingung, kita tulis dulu aja 5X pangkat setengah ya. 5X pangkat setengah. Nah, kalau sudah ternyata nggak ada juga, ya udah berarti balikin lagi menjadi akar. Berarti Y aksen sama dengan 6X plus 15 per jadiin akar berarti ya. X kuadrat plus 15 seperti ini ya. Oke, bisa ya turunan berantai atau dalil yang ke-8. Ya, 6X plus 15, X kuadrat plus 16. Ini X kuadrat plus 5X ya. Oke, keliru nulisnya. Ini harusnya bukan 15. Oke, terus 5X ya. X kuadrat plus 5X. Pokoknya, intinya kalau ada soal akar, hilangin akarnya. Terus diturunin, balik lagi ke akar. Gitu ya, bisa ya. Terus, contoh yang ketiga. Ya, nggak muat ya. Berarti ini kita hapus saja. Kita contoh yang ketiga itu soalnya adalah Y sama dengan Y sama dengan tadi berapa soalnya ya? Y sama dengan 8 per akar 5 2X. Akar 5 2X plus 1 pangkat 4 2X plus 1 2X plus 1 pangkat 4. Oke. Ini soalnya mirip sebenarnya kayak yang tadi ya. Kayak yang B, cuma bedanya adalah pangkatnya ini ada 5 dan 4 gini. Jadi kita ubah dulu ya. Berarti Y sama dengan 8 per berapa? 2X plus 1 pangkat berapa jadinya? Pangkat 4/5 ya. Oke, bisa ya cara mengubahnya. Kalau sudah kita naikin ke atas.
Berarti 8 per, biar dia bentuknya nggak pembagian. 2x, maaf. Kita naikin ke atas, jadinya berapa? 2x plus 1 pangkat min 4 per 5. Ya, seperti itu. Jadi kita naikin ke atas. Nah, kalau sudah, baru kita turunin lagi. Berarti Y aksen sama dengan 8 dikali min 4 per 5. Ya, dikali, tulis lagi 2x plus 1, pangkatnya kalian kurangkan 1. Berarti min 4 per 5 dikurang 1 dikali sama turunan di dalam. Nah, nih 2x plus 1 kalau diturunin jadi 2 aja. Ya, 2x jadi 2 ya kan? 1 jadi 0. Berarti tulis yang 2x-nya turun jadi 2. Oke, paham ya? 2 dari mana tadi? 2x turun jadi 2. Oke, kalau sudah kalian kali ya. Berarti ya aksen sama dengan 8 kali 4 32 ya. 32 dikali 2 64. Berarti jadinya min 64 per 5 dikali 2x plus 1 pangkat min 4 per 5 dikurang 1. Nih ya, kalau yang masih bingung, min 4 per 5 dikurang 1. Ingat tadi ya, satunya ubah jadi 5 per 5, tergantung penyebutnya. Nah, jadi berapa nih? Min 4, min 5, jadi min 9 per 5. Sip, ini jadinya min 9 per 5. Kalau sudah, kayak tadi ya, balikin lagi ke dalam akar. Kalau pilihannya nggak ada. Berarti ini min 64 per 5 dalam kurung 2 plus 1 pangkat 9 per 5. Jadi positif. Nah, kalau nggak ada juga, berarti balikin lagi menjadi akar. Berarti aksen sama dengan min 64 per 5 akar. Ini berarti dalam kurung ya. 2x plus 1 nih pangkat 9. Ini 5-nya di sini. Seperti itu ya. Bisa ya, ini yang namanya tren berantai. Oke, di bentuknya. Ya, kalau yang bentuk pecahannya besar ini ternyata bisa disederhanakan lagi ya. Kayak gimana? Kayak kita di selanjutnya ya, biar lebih jelas. Tadi kan hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan min 64 per 5 dalam kurung ya dikali akar x plus 1 ya. Di sini kan 9, di sini 5. Nah, kalau ini kan pangkatnya terlalu besar. Ada juga yang di pilihan ganda nanti nggak ada ya. Nggak ada kayak gini. Dia lebih sederhana. Nah, ingat ya, 9 per 5 itu kan hasil dari berapa sih? 4 per 5 ditambah 1 ya. Ingat ya, 9 per 5 itu hasilnya 4 per 5 ditambah 1. Artinya apa? Bisa dipecah pangkatnya menjadi 4 per 5 sama pangkat 1. Ya, makanya nanti hasil akhirnya bisa seperti ini. Min 64 per 5 dikali 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Ini 4, di sini 5 ya. Sama aja sih, bentuk ini sama ini hasilnya sama, cuma hanya dipecah aja ya. Yang tadi awalnya pangkatnya 9 ya, 9 per 5 jadinya 4 per 5, tapi di sini tambahin 1 ya, seperti itu ya. Jadi jangan bingung kalau pilihan ganda nggak ada jawabannya ya, karena kalau pangkatnya besar atau lebih agak bisa disederhanakan ya, disederhanakan dulu gitu ya. Oke, ini materi kita tentang turunan berantai ya, jadi bisa harus dipahami materi ini, baru kita lanjut ke materi selanjutnya nanti ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.